Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. طيب إخواني الكرام، كيف حالكم؟ نلتقي مرة أخرى في مبحث الخامس pada pembahasan yang kelima atau pertemuan yang kelima ini, ya, yang dimana kita telah mengambil jenis-jenis fi'il dan jenis-jenis ism, ya, beserta jumlahnya. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan mengambil atau mempelajari tentang jenis-jenis isim atau kata benda ditinjau dari bisa berubah atau tidaknya harokat huruf terakhirnya. Tayyib, ikhwanil karam. Jenis-jenis isim ditinjau dari bisa berubah atau tidaknya harokat pada huruf terakhirnya, kita lihat terbagi menjadi dua. Ya, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ismul mu'rab. Tayyib, yang pertama isim mu'rab. Kemudian yang kedua adalah al-ismul mabni. Tayyib, al-ismul mabni. Yang pertama adalah ism mu'rab. Kemudian yang kedua adalah al-ismul mabni. Tayyib. Nuasil. Yang pertama yaitu al-ismul mu'rab. Nah, isim mu'rab, ya, dapat diperhatikan di sini bahwa ism mu'rab adalah isim atau kata benda yang bisa berubah harokat akhirnya karena sebab-sebab tertentu. Ya. Contohnya pada kalimat rojulun. Nah, kalimat ini, ya, diperhatikan bahwa rojulun harokat pada huruf lam yaitu dhammatain. Baik. Harokat pada huruf lam yaitu dhammatain. Namun harokat pada huruf lam ini dia bisa berubah entah itu fathatain atau kasratain tergantung posisi kedudukannya dalam kalimat, ya, dalam jumlah, ya, dalam jumlah seperti apa. Nah, kita lihat yang pertama contohnya. Ja'a rajulun. Tayyib, ja'a rajulun. Ja'a rajulun. Rajulun lamnya berharokat dhamma. Tayyib, dhamma, telah datang seorang lelaki. Ja'a rajulun. Nah, pada contoh yang kedua berubah dari dhammatain berubah menjadi fathatain, yaitu ra'aitu rajulan. Ra'aitu rajulan. Nah, yang ketiga marartu birrajulin. Nah, perhatikan dari tiga contoh ini terdapat perbedaan harokat pada huruf terakhirnya. Yang pertama rajulun berharokat dhamma, kemudian rajulan berharokat fathatain, kemudian yang ketiga adalah rajulin yang berharokat kasratain. Nah, hal ini dikarenakan posisi atau kedudukan kata tersebut dalam satu kalimat, meskipun kata yang sama, namun posisi kedudukannya dalam sebuah kalimat itu berbeda-beda, maka hal ini mempengaruhi harokat pada huruf terakhirnya. Nah, di sini makanya al-ismul mu'rab. Ism mu'rab adalah kata benda yang bisa berubah harokat pada huruf terakhirnya. Rajulun ism, kata benda, ya kan? Nah, tapi harokat pada huruf lam ini dia bisa berubah. Rajulan, rajulin, rajulun. Nah, tergantung kedudukannya dia dalam suatu jumlah, al-jumlah atau kalimat. Tayyib. Nah, penjelasannya di sini berakhiran dhammatain, karena kata rajul sebagai fa'il. Fa'il artinya orang yang melakukan. Nah, kemudian ra'aitu rajulan. Kata rajul pada contoh ini berakhiran fathatain. Hal ini disebabkan karena kata rajul
berdiri atau posisinya pada kalimat ini sebagai objek, ya, atau maf'ulun bihi. Kemudian yang ketiga, berakhiran kasroh tain, ya, pada kalimat ini, karena kata rojul pada kalimat ini posisinya dalam kata atau dalam kalimat tersebut adalah sebagai al-majrur, ya, karena didahului oleh harfu jar. Yang pertama sebagai fa'il marfu, jaa rojulun, fa'il marfu, fa'il orang yang melakukan, kemudian pelakunya, ya. Kemudian ra'aitu rojulan. Nah, rojulan berharokat fathatain mansub karena dia sebagai objek. Kemudian yang ketiga adalah marartu bi rojulin. Rojulin karena didahului oleh harfu jarrin. Tayyib. Catatannya, perhatikan catatannya. Yang pertama itu i'rab adalah perubahan yang terjadi di akhir suatu kata yang disebabkan oleh sebab-sebab tertentu. Kemudian yang kedua, sebab-sebab i'rab lainnya akan diketahui seiring dengan berjalannya pelajaran nahwu ini insyaallah taala. Tayyib, nuasil. Tadi kita telah mengambil al-ismul mu'rab. Nah, yang kata yang dimana akhirannya bisa berubah-ubah harokatnya tergantung kedudukannya dia di dalam suatu kalimat itu. Tayyib. Yang kedua, yaitu kita akan mengambil al-ismul mabni. Nah, ism mabni ini adalah isim atau kata benda yang tidak berubah harokat pada akhir, pada huruf terakhirnya. Jadi meskipun posisinya berbeda-beda atau kedudukannya dalam suatu kalimat berbeda-beda, namun harokat pada kata ini, ya, tidak bisa berubah, ya, tetap seperti itu. Contoh, pada isim isyarah, ya, kata tunjuk yang berarti ini, hadza. Nah, hadza tidak bisa berubah harokatnya, ya, meskipun posisinya yang berbeda-beda. Contohnya, jaa hadza. Jaa hadza. Hadza di sini sebagai objek. Jaa hadza seperti ini. Ketika kita tidak mengetahui nama seseorang, ya, kemudian kita lagi berbicara, ya, membicarakan suatu situasi yang dimana dalam situasi tersebut kita sebagai orang pertama datang, misalnya ke dalam kelas. Ketika sampai dalam kelas, kemudian ada seseorang datang setelah kita. Nah, ketika ada orang yang bertanya kepada kita mengenai siapa yang duluan sampai ke dalam kelas, ya, dan kita tidak tahu bahwa orang yang datang setelah kita siapa namanya, tapi orang tersebut berada di dekat kita. Makanya ketika kita ditanya siapa yang datang duluan, kemudian kita menjawab saya datang duluan, setelah itu orang ini, ya, maka di sini bisa diganti jitu summa jaa hadza. Nah, kemudian datang orang ini. Tayyib. Kemudian yang kedua yaitu ra'aitu hadza. Ra'aitu hadza. Yang pertama jaa hadza. Hadza di sini posisinya dia sebagai subjek atau fa'il. Tayyib. Nah, kemudian ra'aitu hadza. Ra'aitu hadza. Hadza di sini dia sebagai objek. Tayyib atau maf'ulun bihi. Nah, kemudian yang ketiga marartu bihadza. Marartu bihadza. Oke, di sini dia sebagai hadza sebagai majrur karena didahului oleh harful jar. Tayyib. Jadi tiga contoh yang berbeda-beda, namun harokat pada akhir kata ini tidak berubah. Nah, ini yang dinamakan ismun mabni, ya, artinya harokat pada kata itu tidak bisa berubah, dia tetap seperti itu. Nah, adapun contoh-contoh yang lainnya akan disebutkan pada pelajaran-pelajaran yang akan datang insyaallah ta'ala. Tayyib, nuhasil. Nah,
tadi kita telah mengambil dua jenis ya. Ada ism mu'rab dan ism mabni. Tayyib. Sekarang kita akan masuk kepada i'rab sendiri ya. Kita telah mengambil tadi ismul mu'rab. Nah, isim atau kata benda yang bisa berubah-berubah terus. Harokat akhirnya bisa berubah. Kalau mabni dia tidak berubah harokatnya ya kan. Jadi akan pertama yang kita bahas di sini yaitu i'rab itu apa. Nah, di sini yang perlu diketahui ya, anwa' i'rab, ada jenis-jenis i'rab di dalam bahasa Arab. Yang pertama raf'u, kemudian nasbu, pertama raf'u, kemudian nasbu, kemudian al-jar atau khafdu. Tayyib. Ar-raf'u, nah, kata benda ya atau isimnya disebut marfu'. Nah, adapun nasab ya, nasbu isimnya disebut al-mansub, kemudian al-jar isimnya disebut majrur. Tayyib. Nah, catatannya status-status yang mempengaruhi marfu, mansub atau majrurnya suatu isim akan diketahui seiring dengan pelajaran nahwu ini insyaallah taala. Baik, karena tadi kita telah mengambil sebelumnya ya. Sini ar-raf'u, nasbu, wajar. Nah, sebenarnya pada pembahasan ini telah disinggung ya bahwa ar-raf'u marfu'un. Fa'il di sini dia marfu'. Fa'il marfu'. Baik, isimnya namanya marfu'. Kemudian maf'ulun bihi mansub. Nasbu mansub rajulan. Kemudian al-majrur bi rajulin. Rajulin di sini dia majrur karena didahului oleh harful jar. Jadi ada 3 bentuk i'rab itu atau jenis i'rab ada 3 dari mulai raf'u, kemudian nasbu, kemudian al-jar. Jadi ada namanya raf'u, nasbu, al-jar. Tayyib. Tayyib. Nah, dapat kita saksikan di sini ya. Dapat kita lihat pada slide ini. Di sini ada beberapa contoh penerapan isim terhadap bentuk-bentuk i'rabnya. Pertama kita telah mengambil yang perlu dilihat di sini di kolom yang pertama ini. Ya, kolom ini ya. Dilihat bahwa di situ ada al-mufrad muzakkar, kemudian mufrad muannas, musanna muzakkar, musanna muannas, jam' muzakkar salim, kemudian jama' muannas salim, dan yang terakhir jama' taksir. Kita telah mengambil jenis-jenis isim ya. Jenis-jenis isim atau kata benda dilihat dari bilangannya ya. Nah, di sini diperjelas lagi dengan contoh-contoh yang kita ambil barusan tadi ya. Ada marfu, ada mansub, ada majrur. Tayyib. Al-mufrad muzakkar artinya mufrad kan mufrad tunggal ya. Muzakkar untuk laki-laki. Berarti kata benda untuk laki-laki dalam bentuk tunggal, dalam bentuk ya tunggal atau sendiri satu. Jadi mufrad muzakkar. Nah, rajulun di sini dia merupakan isim ya, kata benda. Mufrad sendiri ya kan, muzakkar juga. Nah, posisinya ketika kedudukan rajulun marfu ya. Nah, contohnya ini jaa rajulun. Rajulun di sini marfu. Baik. Kemudian raaitu rajulan. Rajulan di sini mansub bil fathi. Mansub dengan tanda fathah. Kemudian marartu bi rajulin. Rajulin di sini majrur. Nah, rajulun majrur karena didahului harful jar. Baik. Tadi kita ambil mufrad mudzakkar. Sekarang mufrad ya untuk tunggal, muannas untuk perempuan. Jadi kata benda ya untuk perempuan dalam bentuk tunggal ya. Jadi mufrad muannas. Ja'at talibatun. Kemudian ra'aitu talibatan.
marartu bi talibatin. Tayyib. Ra'aitu talibatan marartu bi talibatin. Nah, itu untuk yang satu orang ya, ini untuk satu. Kemudian al-musanna mudzakkar. Nah, musanna mudzakkar ini kan untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3 orang. Ini untuk afwan. Yang ini jamak taksir untuk 3 juga. Tayyib. Yang kedua, musanna al-mudzakkar. Musanna ini kan berarti ganda. Mudzakkar untuk laki-laki. Nah, jaa rajulani. Baik, yang diingat bahwa kaidah dalam pembentukan musanna mudzakkar ini ya, untuk musanna ism musanna diingat kalau untuk marfu tambahkan alif dan nun. Baik, jaa rajulan. Ra'aitu rajulaini marartu bi rajulaini. Tayyib. Nah, kemudian musanna al-muannas. Musanna muannas. Nah, lihat. Musanna al-muannas. Musanna berarti ganda, muannas perempuan. Ya, berarti kata benda dalam bentuk ganda untuk perempuan. Ja'at talibatani. Ja'at talibatani. Summa ra'aitu talibataini. Summa marartu bi talibataini. Ja'a talibatani. Ra'aitu talibataini. Marartu bi talibataini. Jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim. Setelah kita ambil juga ya, ingat-ingat kembali. Ja'a muslimuna. Ra'aitu muslimina. Marartu bi muslimina. Kemudian jamak muannas salim. Ja'at muslimatun. Ra'aitu muslimatin. Marartu bi muslimatin. Nah, ya, jadi untuk jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim nanti bisa diperhatikan lagi ya, diulang-ulang lagi di murojaah ya, karena al-ilmu kullama takarrara taqarrara ya, kullama takarrara taqarrara. Karena ilmu ketika sering diulang-ulang terus, maka dia akan kuat ilmunya itu. Taib. Lanjut untuk jamak taksir. Nah, jamak taksir yang pertama jaa auladun. Yang di sini kita perhatikan bagaimana perubahan pada harokat di huruf terakhir dari setiap kata benda ini. Jaa auladun. Taib. Jaa auladun. Ra'aitu auladan. Ra'aitu auladan. Marartu bi auladin. Taib. Sudah 3 contoh ya. Mulai dari marfu, mansub, majrur. Marfu, mansub, majrur ini ya, ingat bahwa ini untuk melihat perubahan harokat pada huruf terakhir di setiap kata, tergantung posisinya dia sebagai apa, atau kedudukannya dia dalam suatu kalimat itu sebagai apa, sebagai subjek kah ya, atau sebagai objek kah. Nah, nanti dilihat di situ. Baik. Nah, di sini ada juga latihannya. Nah, latihannya sama seperti kolom yang tadi yang kita lewati barusan. Ya, mufrad, musanna atau jamak. Nah, mufrad, musanna atau jamak. Di sini kita disuruh tentukan mana mufrad ya, mana musanna atau mana jamaknya. Seperti ra'aitu muslimataini. Contoh, salah satu contohnya. Ra'aitu muslimataini. Berarti kalau di marfu ini
Ya, di marfu berarti jaa muslimatani di sini ya, di sini jaa muslimatani. Nah, berarti yang di kolom ini kita akan isi atau kita jawab dulu ini. Marartu bi muslimataini. Marartu bi muslimataini. Jaa muslimatani. Ra'aitu muslimataini. Marartu bi muslimataini. Nah, di kolom yang ini kita akan mengisi apa? Kalau di sini muslimata ini berarti ini untuk 2 orang apa 1 orang? Kita lihat muslimata ini, berarti ini untuk 2 orang. Nah, 2 orangnya ini laki-laki apa perempuan? Kita lihat lagi muslimata ini berarti kalau satunya berarti muslimah. Iya kan? Muslimah. Berarti ini untuk muannas. Berarti kita akan jawab di sini musanna. Ya. Musanna muannas. Seperti yang dicontoh di atas. Musanna muannas. Al-musanna al-muannas. Nah, di sini pun sama. Nanti keduanya, 3 dan seterusnya pun nanti kita akan tetap menentukan di sini apa yang akan kita tulis. Ya. Entah muannas mufrad musanna atau mufrad muzakkar, atau mungkin musanna muannas atau musanna muzakkar, atau mungkin jamak muzakkar salim atau jamak muannas salim, atau mungkin saja jamak taksir. Baik. Nah, ini merupakan latihan yang mana latihan ini harus dikerjakan ya, untuk melihat seberapa jauh pemahaman kita mengenai pelajaran yang telah kita ambil tadi. Nah, طيب نكتفي بهذا القدر ونختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.